Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, pada kesempatan kali ini Kak Elvin akan mengajak kalian untuk belajar tentang program linier. Nah, tapi sebelum itu, adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah sebagai berikut. Sebelum kalian masuk ke pembahasan, coba kalian simak percakapan berikut ini. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Wah, Pak Rahmat, saya lihat dari tadi Pak Rahmat sedang bingung. Kira-kira Pak Rahmat ada masalah apa ya? Iya, saya sedang ada masalah. Saya ingin memulai sebuah usaha, tapi saya hanya memiliki modal yang terbatas. Kira-kira bagaimana ya caranya agar usaha saya dapat berjalan, serta mendapatkan keuntungan yang maksimal? Kalau seperti itu, apakah boleh Pak Rahmat menceritakan secara lebih detail? Begini Kak Elvin, saya ingin memulai bisnis reseller pakaian, di mana harga pembelian satu potong kemeja dan satu potong celana itu sebesar 60.000 dan 30.000. Sementara modal yang saya miliki hanya sebesar 1,5 juta. Nah, serta di rumah saya bisa menampung lebih dari 36 potong pakaian. Kak Elvin, kira-kira berapa ya jumlah pakaian yang paling banyak dapat saya beli dan untuk saya jual kembali? Tenang Pak Rahmat, saya punya solusinya. Solusinya kita dapat menghitung dengan menggunakan program linier. Baik adik-adik semua, setelah melihat percakapan tadi, kalian akan bertanya-tanya, apa sih itu program linier? Jadi, program linier adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh hasil optimal dari suatu model matematika yang disusun berdasarkan hubungan secara linier. Model matematika itu merupakan usaha atau cara untuk menggambarkan suatu fenomena ke dalam bentuk rumus matematika sehingga kita itu mudah untuk melakukan perhitungan serta kita mudah untuk mempelajarinya. Nah, model matematika sendiri pada permasalahan program linier itu berupa sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau yang disingkat SPTLDV, di mana sistem pertidaksamaan linier dua variabel tersebut dinamakan pembatas atau kendala. Mari kita simak ulasan kembali permasalahan yang dialami oleh para. Oke adik, dari permasalahan tersebut kita buat model matematikanya. Dalam membuat model matematika, langkah yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabel X dan Y-nya, yaitu adalah kemeja dan celana. Karena itu kita misalkan kemeja itu sebagai X dan celana itu sebagai Y. Langkah selanjutnya kita membuat tabel kendala. Kita membuat tabel dengan jumlah kolom itu adalah 4. Setiap kolom itu berisi kendala, variabel X, Y, dan juga. Setelah membuat tabel kendala, sekarang kita letakkan kendala yang dialami pada tabel berikut. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membaca kendala yang ada. Dari soal kita ketahui Pak Rahmat hanya memiliki modal sebesar 1,5 juta. Jadi kendala yang pertama itu adalah modal. Berapa jumlahnya? 1,5 juta rupiah. Nah,
Tidak sampai di sini, modal tersebut akan digunakan untuk apa? Yaitu untuk membeli kemeja atau X dengan harga 60.000 dan membeli celana atau Y dengan harga 30.000. Jadi penulisan pada tabel kendala adalah seperti ini. Selanjutnya, kendala yang kedua yaitu adalah jumlah. Kenapa jumlah? Karena jumlah kemeja dan celana yang dapat dia beli itu tidak kurang dari 36 potong. Nanti kita tulis jumlah. Jumlahnya berapa? 30. Nah, bagaimana dengan X dan Y? Karena ini bicara tentang jumlah, maka ini penjumlahan dari X dan Y. Maka X-nya kita tulis 1 dan Y-nya kita tulis 1. Selanjutnya, permasalahan yang sifatnya umum dalam program linear, yaitu adanya minimum X dan Y. Mengapa ini harus ada? Karena tidak ada dalam suatu kendala yang membuat nilai X dan Y itu negatif. Sebagai contoh, dalam soal, tidak mungkin Pak Rahmat itu membeli kemeja itu dengan jumlah atau kuantiti itu negatif. Tidak ada definisinya. Sementara dia boleh aja tidak membeli batas minimum, itu Pak Rahmat tidak membeli kemeja maupun Pak Rahmat tidak membeli celana. Jadi batasnya adalah 0. Oke, setelah kita selesaikan tabel bentuk seperti ini, langkah yang terakhir kita menyatakan dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum itu, coba kalian simak tabel berikut. Nah, kalau dalam kendala itu terdapat kalimat maksimum, kemudian tidak lebih, serta paling banyak, maka kita bisa menggunakan tanda penghubung kurang dari sama dengan. Sementara, kalau kalian menemukan kata minimum, kemudian tidak kurang, dan paling sedikit, nah, kalian bisa menggunakan tanda lebih besar sama dengan. Oke, sebagai contoh, kita langsung saja pada baris yang pertama. Kendala yang dialami Pak Rahmat memiliki modal yang digunakan untuk membeli 60.000 kemeja dan 30.000 celana, gitu ya. Dimana batas maksimalnya adalah 1,5 juta. Jadi kita tulis 60x ditambah 30.000 itu kurang dari sama dengan 1.500.000 karena dia menggunakan pada maksimum. Ya, tinggal kita sederhanakan bentuk tersebut. Jadi 2x plus y kurang dari sama dengan 50. Itu baris yang pertama. Kemudian baris yang kedua, x plus y lebih besar sama dengan 36. X lebih besar sama dengan 0 dan y pun sama, y lebih besar sama dengan 0, sehingga kita dapat 4 pertidaksamaan linear variabel yang membentuk sebuah sistem pertidaksamaan linear dua. Mari kita coba kerjakan latihan soalnya ya. Mari kita jawab. Yang pertama, kita misalkan dulu X-nya itu adalah roti A dan Y-nya itu adalah roti B. Langkah selanjutnya, kita buat tabel kendala. Ya, berisikan kendala X, Y, dan Y. Kita tulis seperti itu. Sehingga sistem pertidaksamaan linear dua variabelnya dapat kita tulis 4x plus 8y lebih besar sama dengan 6. Ya, kita sederhanakan menjadi x plus 2y lebih besar sama dengan 4. Kemudian 6x plus 9y itu lebih besar dari 21. Sama kita sederhanakan selanjutnya menjadi 2x plus 3y lebih besar sama dengan 7. Kemudian dua pertidaksamaan
lain, X lebih besar dari sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Kita sudah dapat 4 perbedaan model matematika. Oke, sampai di sini perjumpaan kita di video kali ini. Nantikan video-video yang lain termasuk lanjutan dari program linear di bagian yang kedua. Untuk itu, Kak Elvin undur diri, dan untuk kalian yang ada di rumah, jadi semua tetap semangat, jaga kesehatan, ya, tetap belajar, dan lagi satu, belajar bersama Kak Elvin. Oke, sampai di sini, sampai jumpa.